Selamat mendengarkan podcast ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita percaya adalah Allah yang sempurna, maha cerdas, maha bijaksana, maha kuasa. Maka pastilah kehidupan yang Dia ciptakan adalah hidup atau kehidupan yang luar biasa. Karena Allah luar biasa, maha sempurna, maka hidup ini atau kehidupan ini sangat luar biasa. Mari kita bersyukur, saudaraku. Mari kita bersyukur, merasa bersyukur kepada Allah kalau kita boleh mengalami dan memiliki kehidupan ini, hidup yang luar biasa ini. Sekaligus kita juga menghargai kehidupan ini. Mari kita menghargai kehidupan ini. Menghargai kehidupan ini, menghargai hidup ini dengan cara memperhatikan tatanan yang sudah Allah tetapkan, tatanan yang Allah sudah gariskan. Kalau orang tidak menyadari betapa luar biasa hidup ini, tidak memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan, tidak merasa bersyukur mengalami dan memiliki kehidupan, maka dia juga tidak menghargai kehidupan ini. Tidak menghargai kehidupan dengan cara atau dalam bentuk, tidak memperhatikan tatanan kehidupan yang sudah Tuhan tetapkan atau Tuhan sudah gariskan. Kekasih-kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, kehidupan menjadi sangat luar biasa, berkualitas, sesuai dengan maksud kehidupan itu diciptakan. Kalau manusia memperhatikan tatanan yang Allah telah tetapkan, menjalani hidup dalam tatanan yang Tuhan telah tetapkan. Bagi bangsa Israel, tatanannya adalah Taurat, hukum Taurat. Itulah sebabnya kalau mereka hidup menurut tatanan yang Allah berikan, yaitu hukum Taurat, Allah memberkati mereka. Allah membuat mereka menang dari musuh-musuh mereka. Allah membuat mereka berhasil dalam panen, menjauhkan bencana dari kehidupan bangsa itu. Tetapi kalau mereka tidak dengar-dengaran kepada Allah, tidak hidup menurut tatanan yang Elohim Yahweh Allah tetapkan dan gariskan, mereka hidup menderita. Saya telah mengemukakan ini beberapa waktu yang lalu juga pada hari Minggu, saudaraku. Mereka gagal panen, ditaklukkan musuh, banyak bencana, menderita. Di perantauan di mana mereka diserahkan oleh Allah, pedang terus mengejar mereka. Sengsara, saudara. Itu tatanan yang mestinya mereka turuti. Nah, bagi orang percaya, tatanannya lebih dari hukum Taurat. Tatanannya adalah Allah sendiri. Sempurna seperti Bapa, sepikiran seperasaan dengan Tuhan. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya pengertian dosa dalam kehidupan orang percaya itu meleset. Dalam bahasa aslinya hamartia. Hamartia, kata itu sendiri
tidak mengandung unsur kejahatan. Meleset, tidak kena sasaran, atau luncas. Kalau kata lain untuk dosa masih banyak. Ada kata adikia, parabasis, kakos, dan lain-lain. Tetapi untuk umat perjanjian baru, kata yang hampir selalu digunakan adalah hamartia. Jangankan berbuat dosa, jangankan memberontak atau parabasis. Jangankan melakukan ketidakadilan atau kejahatan seperti adikia. Meleset itu sudah dosa. Jadi bagi kita orang percaya dituntut sempurna seperti Bapa, artinya ketepatan bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jangan sampai saudara meninggal dunia menghadap Tuhan. Saudara baru menyadari bahwa ternyata tuntutannya adalah sempurna seperti Bapa. Saudara meremehkan selama ini. Maka tidak sungguh-sungguh berjuang untuk sempurna seperti Bapa. Sembarangan dengan apa yang diucapkan, ditulis di gadget, dalam kelakuan, pikiran. Bahaya, saudara. Untuk memiliki ketepatan ini, kita harus merajut kesucian dari segala perkara. Dari hal kecil, dari menit ke menit, dari jam ke jam, saudaraku. Jadi kita harus menghayati, memahami dengan benar betapa luar biasanya kehidupan ini. Dan kehidupan menjadi sangat indah, saudaraku, jika kita mengikuti tatanan yang Allah berikan. Kalau bangsa Israel harus menuruti hukum Taurat. Tetapi bagi orang Kristen must be perfect. As just our Father in heaven is perfect. Harus mau. Makanya firman Tuhan mengatakan di Filipi 2 ayat 5-7, kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan kita harus kudus seperti Bapa di sorga kudus. Di sini kita menemukan fakta bahwa kehidupan ini bisa menjadi sangat indah, tetapi juga bisa sangat mengerikan. Kehidupan ini memuat kemungkinan untuk menjadi indah sekali, atau kemungkinan untuk menjadi mengerikan, rusak sama sekali. Ya, ini tergantung dari sikap seseorang terhadap Allah. Allah yang menentukan Allah yang menentukan tatanan itu. Ya, bukan menentukan seseorang atau sekelompok dikutuk dan sekelompok lain diberkati. Bukan menentukan sekelompok orang masuk surga dan sekelompok orang lain masuk neraka. Yang ditentukan itu tatanannya. Dan Allah konsekuen dengan tatanan tersebut. Allah yang membuat seseorang memiliki kehidupan yang indah. Tapi Allah juga dapat membuat kehidupan seseorang mengerikan. Itu bukan karena Allah yang menentukan keadaan individu. Allah yang menentukan tatanannya. Dan masing-masing individu, masing-masing orang menentukan keadaan dirinya, menentukan nasibnya. Itulah sebabnya di Ulangan pasal 28 Allah memperhadapkan umat pilihannya, yaitu berkat atau kutuk. Saya sudah bacakan ini. Jika kamu dengar-dengaran,
Berkat ini akan turun atasmu. Berkat di ladang, berkat di kota, kemanapun kamu pergi. Kamu akan melawan musuhmu, kamu jadi kepala bukan ekor. Jadi tidak sembarangan saudara berkata, kita jadi kepala bukan ekor. Ekor apa? Ekor kambing. Taat dan dengar-dengaran dulu. Nyatanya bangsa Israel mendiami negerinya tidak lebih 1000 tahun. Bangsa-bangsa lain bisa ribuan tahun, tidak lebih 1000 tahun. Setelah itu mereka tidak memiliki kerajaan sendiri, mereka tercerai-berai selama hampir 2500 tahun. Kasihan. Jika kamu tidak taat, maka kutuk ini akan datang padamu. Jadi Allah tidak menentukan sekelompok orang terkutuk dan yang lain diberkati. Tatanan Allah yang secara konsisten ditegakkan oleh Allah tidak akan luput, karena tatanan itu Allah yang membuat dan Allah yang menjagai. Kedaulatan Allah, kedaulatan menegakkan tatanan, bukan kedaulatan menentukan individu. Yang satu menjadi kelompok yang terkutuk, yang lain menjadi kelompok orang yang diberkati. Bukan demikian. Jadi jangan meletakkan kedaulatan Allah pada tempat yang salah. Ingat ya, Allah tidak menentukan sekelompok orang masuk surga dan yang lain tidak. Berkat atau kutuk, surga atau neraka tergantung sikap mereka terhadap Allah, yaitu terhadap tatanannya. Oleh karena itu maka ada pengadilan, ada pertanggungjawaban setiap individu di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 firman Tuhan mengatakan, ini kesaksian Paulus ya. Paulus sendiri seorang rasul berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Maksudnya bisa selama aku di dalam tubuh itu, di tengah-tengah kalian, di kelompok, dalam persekutuan, di depan para jemaat, atau di luar jemaat, bisa berarti begitu. Jadi dimanapun, kapanpun, ada tatanan yang Paulus perhatikan dan tegakkan. Karena, ayat 10, semua kita harus menghadap tahta pengadilan Allah, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia lakukan, baik atau jahat, berkat atau kutuk. Ini penting sekali saudara. Di dalam kitab Ulangan tersebut ada kata im. Kalau saudara belajar bahasa Ibrani, im di sini dari kata alef dengan titik di bawahnya namanya hirek, satu titik di bawah huruf hirek, titik itu namanya, dibaca i. Lalu mem, im. Bagi yang belajar bahasa Ibrani tahu ada alef, ada mem. Alef itu ada titik hirek. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi Allah menegakkan hukum. Nah titik itu, hirek itu. Kata jika ini satu kata penghubung yang menandai suatu syarat. Jadi kata jika menunjukkan syarat tertentu terjadinya atau berlangsungnya suatu keadaan. Jika kamu taat, berkat. Jika kamu tidak taat, kutuk. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan dengan hidup sembarangan. Jadi dengan kata jika, im, menunjukkan bahwa setiap masing-masing individu dapat memilih atau menentukan sesuatu yang mana keputusan tersebut
menentukan keadaan saudara, menentukan nasib. Saya pinjam kata nasib. Di dalam kehidupan yang Allah ciptakan tersebut, wah ini luar biasa ya. Sekali lagi saya tegaskan, dalam kehidupan atau hidup yang Allah ciptakan yang luar biasa itu, terkandung kemungkinan keadaan seseorang menjadi sangat indah, beruntung, berkat, dan dapat dinikmati. Atau terkandung kemungkinan menjadi sangat mengerikan, rusak, kebinasaan, dan tak dapat dinikmati. Saudara masih bersama saya? Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Iya, ada dua kemungkinan itu. Kehidupan yang luar biasa, buat saja semua jadi baik, begitu loh. Nah, memuat kemungkinan kehidupan seseorang menjadi indah atau celaka, rusak. Di dalam kehidupan yang luar biasa itu, yang Allah ciptakan, terkandung dua kemungkinan ini. Mungkin ada yang berkata, bagaimana kalau tidak ada kemungkinan yang negatif? Hidup tidak menjadi luar biasa, saudara. Karena tidak ada perbandingan. Bagaimana Anda bisa melihat benda ini bagus kalau tidak ada perbandingannya dengan benda lain? Amin. Bagaimana bisa bilang ini putihnya putih yang benar kalau tidak ada warna putih lain sebagai perbandingan, komparasi, comparisonnya. Amin. Justru luar biasanya akan nampak ketika ada kemungkinan yang buruk. Jadi kita bisa bersyukur kalau suatu hari kita melihat kerajaan sorga dan membandingkan dengan api kekal yang mengerikan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kita bersyukur kita diingatkan, kita mendengar pemberitaan firman Tuhan yang membuka wawasan kita, pikiran kita, pengertian kita, understanding kita. Oh begitu ya Pak. Iya, jangan hilang dari pengertian, jangan hilang dari pikiran saudara pengertian ini. Hidup ini menjadi nampak, terbukti luar biasa. Karena di dalam hidup ini yang diciptakan oleh Allah yang maha sempurna, ada kemungkinan keindahan, tapi juga keburukan. Kalau tidak pernah ada rasa pahit, kita tidak tahu yang manis yang bagaimana. Beri tepuk tangan. Saudara mengerti? Pengertian ini membuat saudara cerdas. Makanya kalau duduk mendengar khutbah, jangan balas SMS orang. Saudara sampaikan kepada teman-teman sekitar saya, jangan buka gadget. Kadang-kadang buka gadget karena mengikuti, Pak maaf ini belakang sudah penuh, bagaimana ini? Nah, kadang-kadang begitu. Ini suara kurang bagus. Nah, kadang-kadang pengurus ada yang harus begitu. Tapi saya sudah berkata, jangan tidak menghormati Tuhan dengan main gadget di gereja. Awas. Nah, kalau di rumah kebaktian bukan hanya main gadget, sambil makan kacang. Gila bener loh, bener-bener gila. Sambil dengar firman Tuhan, haleluya, pleki. Bayangkan. Kurang ajarnya begitu. Oh puji Tuhan, haleluya. Hai pleki, ayo sini. Haleluya pleki. Kurang ajar loh. Sambil haleluya panggil pleki. Makanya kalau sudah bisa
onsite, Anda onsite. Tapi ini padat banget, lumayan ya. Orangnya banyak tapi jaraknya lumayan jauh ya. Karena kita harus tetap menegakkan prokes. Yang datang terlambat ya minta maaf, tidak bisa masuk. Ya terpaksa dia di gadget sambil minum kopi. Karena perlu duduk kan, ada tempat ya mau tidak mau. Cuman saya takut saja sambil minum kopi dengar khotbah pas lucu ketawa keselak. Kebenaran ini saudara harus ingat terus. Bahwa kehidupan itu luar biasa diciptakan oleh Allah yang maha sempurna. Tetapi di dalam kehidupan ini ada kemungkinan. Hitam atau putih itu saudara. Putih atau hitam. Kemuliaan atau kehinaan. Hal ini sering tidak disadari. Saya kira sebagian saudara juga tidak menyadari hal ini atau tidak tahu. Kuasa kegelapan berusaha menyembunyikan fakta ini. Hidup ini luar biasa disembunyikan. Biasa aja. Ngerti enggak? Ada manusia seperti kamu, misalnya namanya Rudi Darmawan, walaupun nggak dermawan, namanya aja Rudi Darmawan misalnya. Maaf ya kalau ada nama Rudi Darmawan ini kebetulan muncul aja di pikiran saya. Oke deh, Rudi Wijaya, walaupun tidak jaya, gimana sih? Ya nama kan selalu bagus, jaya, untung gitu kan. Selamat, nama itu selalu begitu, untung, selamat. Aduh. Padahal belum tentu selamat betul ya. Oke. Jadi saudaraku sekalian, ngerti enggak kamu hidup ini, hadir ini tidak kebetulan. Maka pernah saya katakan, pernah nggak Anda lihat binatang misalnya, Anda melihat monyet, kenapa ya saya nggak jadi monyet ya? Pak Eras ngomong sembarangan. Loh, serius? Kenapa Anda nggak jadikan koi? Apalagi kan cupang yang diadu itu. Kenapa gua nggak jadi jangkrik ya? Memang dimaki jangkrik juga sama orang. Dasar lu jangkrik. Sudah bersyukur. Untung nggak jadi jangkrik. Lu boleh bilang gua jangkrik, tapi gua Rudi Wijaya. Kita bersyukur memiliki kehidupan. Setan membuat kita tidak menyadari betapa hebatnya hidup ini. Dihadirkan sebagai manusia. Bukan dihadirkan jadi babi, akhirnya jadi babi hong. Bersyukur dihadirkan jadi manusia, bukan jadi anjing yang akhirnya jadi B. Malu. B2, B1, B1 itu anjing, B2 itu babi. Anda jadi manusia, luar biasa loh. Hari ini kita bersyukur, nanti saudara bersyukur sendiri. Kalau depan istri malu sendiri, Tuhan aku bersyukur jadi laki-laki, jadi manusia. Nah, banyak orang tidak menyadari keadaan yang luar biasa ini sehingga tidak menghargai hidup. Dan kalau sudah tidak bersyukur atas keadaannya, tidak menghargai hidup, tidak peduli tatanan. Padahal manusia itu makhluk yang memiliki konsekuensi tinggi. Karena manusia harus menentukan nasib atau keadaannya, kehinaan kekal atau kemuliaan kekal. Nah, fakta ini tersembunyi. Kuasa kegelapan berusaha menyembunyikan fakta ini, sehingga banyak orang hidup dalam ketidakpastian dan tidak berusaha membangun kepastian. Tema khotbah ini memetakan nasib. Jadi sudah saya minta tolong ditulis nanti di Truth ID, kalau orang dengar khotbah lagi, memetakan nasib.
Kok pakai kata nasib? Biar menarik lah, ini kan orang umum, awam, biar menarik. Kalau memetakan kehidupan, mungkin orang tidak tertarik. Memetakan. Kita bisa memetakan. Allah yang cerdas tidak menciptakan kehidupan yang luar biasa ini dalam keadaan gambling atau spekulatif. Jelas kok berkat atau kutuk. Ada kata jika, kata sambung ya, yang menunjukkan syarat terjadi atau berlangsungnya suatu keadaan. Mau berkat, taat. Mau laknat, kutuk, terserah situ kalau kamu tidak mau taat. Kita bisa memetakan hidup yang luar biasa tidak mungkin dalam keadaan gambling atau bersifat spekulatif, untung-untungan. Luar biasa kok. Memuat kemungkinan indah atau tidak indah, kemuliaan atau kehinaan. Dan kita harus sadar, kita harus memetakannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Banyak saudara yang tidak. Jangan berpikir bahwa keadaan akan baik-baik saja atau seperti yang sedang dijalani. Itu orang sering pikir begitu, baik-baik, nanti juga akan baik-baik. Kamu harus memetakan mulai sekarang, nanti baik-baik atau tidak. Hari ini baik-baik, esok belum tentu baik-baik. Manusia diperhadapkan kepada satu dari dua kemungkinan, yaitu kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Yang sama dengan berkat atau kutuk, saudara. Makanya dengan datang ke tempat ini, mengikuti pemberitaan firman Tuhan atau mengikuti melalui Truth ID, saudara dibukakan pengertian saudara. Dan kalau onsite ini saudara lebih fokus. Lebih fokus. Di sini juga saya minta tidak main-main gadget, semua perhatikan. Saudara mungkin tidak punya kesempatan lagi mendengar kebenaran ini dan menangkap. Sehingga kebenaran ini menjadi milikmu. Belum tentu terulang. Hampir semua manusia tertipu oleh kuasa kegelapan. Dengan berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Saudara kalau membaca sejarah bangsa Israel, runtuhnya bangsa Israel khususnya pada zaman Yeremia, nabi yang terkenal dengan nabi ratapan karena nabi ini melihat kehancuran Yerusalem. Nabi-nabi pada waktu itu menubuatkan hal yang baik-baik saja. Oh baik-baik, oh baik-baik. Yeremia tidak. Ini bahaya. Beberapa waktu yang lalu kan banyak hamba Tuhan berkata, oh baik-baik, semua akan jadi baik. Ekonomi membaik. Kejahatan berkurang karena ada transformasi. Faktanya tidak ada. Saya tidak bermaksud sedang menyerang seseorang. Faktanya jemaat jadi terlena. Tidak sedikit, jujurnya hampir semua orang berpikir yang penting memiliki dan menikmati keindahan, kesenangan dari fasilitas yang ada hari ini. Besok urusan besok, nanti bisa dilewati kok. Nggak bisa. Banyak orang pikirannya disesatkan. Anggapan bahwa banyak keindahan yang dapat dinikmati sekarang, yang jika tidak dinikmati, akan tidak pernah dinikmati. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu nanti. Hari ini kita tidak punya apa pun tidak masalah. Kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Saudara yang menjadi pecinta suara kebenaran, datang di Mall Arta Gading lantai 5 ini, 3 dan 5 ini. Kalau tidak sungguh-sungguh memperhatikan fokus hidup saudara, celaka saudara. Sudah tahu langit baru, bumi baru. Taruh seluruh harapanmu di sana.
Saya pun juga belajar begitu, saudara. Kita mesti berani berkata, yang kuingini Engkau ya Bapa. Tidak ada yang lain. Harus berani, aku berjanji hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Ya, aku berjanji meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Orang berkata, bohong, jangan didengar. Nanti di pengadilan semua dibuka. Ya buat apa kita mau sombongkan hal seperti ini? Kita harus berani nekat. Anda kalau tidak nekat, kalau hidup masih wajar seperti anak dunia, Anda tidak pernah menemukan Allah. Sebab keindahan yang sejati adalah Allah, hanya ada pada Allah. Saya ulangi, hidup ini memuat keindahan, tapi juga kengerian. Amin. Kalau keindahan diwakili oleh Allah, kengerian diwakili setan. Paham? Jadi keindahan yang sesungguhnya itu Allah, nggak ada yang lain. Di Matius 19 ayat 17, Yesus berkata, tidak ada yang baik selain Allah. Kata baik di situ agatos. Yang artinya sebenarnya juga keunggulan, kebahagiaan, kesenangan, keuntungan. Hanya kalau orang memiliki Allah, itu untung, indah, mulia, agung, bahagia. Di luar dia tidak ada. Jadi saudaraku, keindahan itu hanya Tuhan. Tuhanlah satu-satunya keindahan. Jadi bagaimana kita bisa memiliki keindahan itu? Kalau kita hidup di hadapan Allah. Pasti semua orang Kristen atau sebagian besar ya mengaku punya Allah. Enggak punya Allah. Kamu punya dunia. Allah hanya dimiliki oleh orang yang tidak memiliki dunia. Anda boleh kaya, punya uang, punya jabatan, punya kedudukan, tetapi Anda tidak terikat dengan semua itu. Bahkan menggunakan semua itu untuk kemuliaan Allah. Baru memiliki Allah. Kalau orang masih menikmati dunia seperti anak dunia menikmati dunia, dia dinikmati dunia. Dia dimiliki dunia. Dan dunia itu personifikasi dari iblis. Loh, kan dunia ini diciptakan oleh Allah, Pak. Benar. Tetapi Allah tidak ingin kita terikat. Makan enak, tidur nyenyak. Melihat pemandangan alam indah, betul. Menikmati musik atau seni bisa. Tapi tidak terikat. Dan semua itu harus kita nikmati dalam persekutuan dengan Allah. Atau hidup di hadapan Allah. Atau hidup di hadirat Allah. Kalau saudara mau beruntung tuh begini doanya. Tuhan, aku hanya ingin hidup di hadapan-Mu. Setiap saat. Jadi kemanapun kita pergi dalam satu kesadaran. Kita hidup di hadapan Allah. Anda tidak akan terikat dengan dosa. Buat salah sedikit, aduh, sudah merasa. Aku hanya mengingini Engkau Tuhan. Karenanya aku berjanji untuk hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercelah. Sebisa-bisanya Anda belajar terus. Lalu, saudara tidak menikmati dunia seperti anak dunia. Tapi Tuhan pasti memberkati. Kita pasti bisa makan enak, tidur nyenyak. Bagaimana realisasi dari pernyataan itu, Pak? Roh Kudus akan tolong saudara. Semua tidak semua bisa dijelaskan. Karena hal ini adalah menyangkut masalah batin, saudaraku. Jadi tidak mungkin ada keindahan di luar Tuhan. Karena bumi sudah terkutuk, bumi pasti dihancurkan. Tuhan akan menciptakan langit baru, bumi baru, maka ada pengangkatan di langit baru, bumi baru itu. Dan itulah rumah kita, bukan di sini. Jadi kalau saudara di sini tidak memiliki banyak atau tidak memiliki apa-apa, ya enggak masalah. Menikah, puji Tuhan. Enggak menikah,
puji Tuhan. Punya anak, puji Tuhan. Gak punya anak, puji Tuhan. Anak 1, puji Tuhan. Anak 11, puji Tuhan. Sebab baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Keindahan hidup hanya pada Allah. Tidak ada keindahan di luar Allah. Sampai nanti saudara punya yang terbaik akan diambil Tuhan. Biasanya orang ya, yang termahal dalam hidupnya bukan uang, harta, nama baik. Nama baik pun kalau perlu dihancurkan oleh Tuhan. Sampai Anda nggak punya nama baik. Kok bisa? Bisa. Kalau saudara dimiliki Tuhan, namamu pun milik Tuhan. Kalau dirusak Anda marah, berarti Anda masih memiliki nama itu. Tapi kalau saudara tidak marah, saudara berkata ini milik Tuhan, mau remuk-remuk, mau tidak, Anda berarti telah dimiliki Allah. Di kantor Anda pasti menghadapi musuh-musuh yang menjelekkan nama saudara di depan pimpinan, membuat gosip di antara para karyawan. Wah, itu mendidih di hati, mendidih. Tapi kalau saudara mengerti apa yang saya khotbahkan, keindahan kita hanya dalam Tuhan. Bukan di uang, harta, nama baik, atau apapun. Anda bersukacita di dalam Dia. Oleh sebab itu, apakah seseorang hidupnya menjadi indah atau tidak, tergantung sikap orang itu terhadap Allah. Dia memiliki Allah tidak. Nah, kalau agama-agama pada umumnya, saudara, agama-agama pada umumnya, Allah itu kan, ya betul, naungan, perlindungan, tetapi Allah menjadi suplemen, tambahan. Dia memiliki hidup, dia mau menikmati hidup itu, dan Allah yang memberi hidup di dalam bayangannya, membuat hidupnya sukses, berhasil, senang. Itu agama. Agama Yahudi juga begitu. Tapi begitu masuk ke Kristenan, hidupku bukan aku lagi. Hidup kita dimiliki Allah. Karena Allah mau menjadikan kita surat yang terbuka. Allah mau berbicara kepada dunia ini lewat hidup kita. Amin. Anda mengerti? Jadi ikut Tuhan Yesus itu kehilangan semuanya. Maka Tuhan pun juga berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Nah, saudara, mulai ada yang berkata begini. Mungkin mulai ada yang berkata begini. Wah Pak, ini mah untuk pendeta-pendeta saja Pak. Ini mah berat ini. Enggak, ini standar. Karena Anda sudah biasa tidak mendengar standar. Saudara mendengar yang standar, Anda pikir itu istimewa untuk kelompok tertentu yang elit. Tidak. Semua kita elitnya Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan soal hidup itu begitu luar biasa. Anda diizinkan jadi manusia, eksis, memuat keindahan, memuat juga kehinaan. Tapi Tuhan mau kita menikmati keindahannya. Dan untuk menikmati keindahannya kita harus hidup di hadapan Allah. Di hadirat Allah setiap saat. Itu baru memiliki Allah. Apakah Anda tidur di ruangan sempit, satu kamar, satu keluarga, atau Anda punya rumah besar, apakah Anda naik motor roda 2 atau roda 4, tidak menjadi masalah. Yang penting kita hidup di hadirat Allah. Mau sendiri, tidak menikah atau menikah, tidak penting. Yang penting hidup di hadirat Allah. Apapun keadaan kita. Kalau saudara masih terganggu oleh satu dan lain hal, Anda tidak menghayati betapa hebat memiliki Elohim Yahweh itu. Betapa luar biasa. Dan kalau saudara bisa hidup di hadirat Allah,
Hidup dalam kekudusan, tidak terikat dengan dunia. Apapun yang saudara miliki, Anda bersyukur. Saudara menjadi kekasih Tuhan. Tuhan punya ruangan hati, namamu di situ. Saudara istimewa di mata Allah. Kalau Anda istimewa di mata Allah, Anda akan diperhatikan Allah secara khusus, dilindungi, dibela Allah, bahkan orang yang kau kasihi. Kalau percaya Allah itu ada, kalau percaya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, jangan setengah-setengah. Amin. Keindahan itu hanya pada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Kenapa jiwanya binasa? Karena ia tidak hidup di hadapan Allah. Ia tidak memiliki Allah. Ini kalau saya ngomong jujur, sebagian saudara ini tidak punya Allah. Karena Anda memiliki dunia. Tapi kok saya masih percaya Allah? Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan sabar. Sampai titik tertentu Anda punya keadaan tidak balik lagi. Bahaya. Makanya selagi masih ada kesempatan, marilah saudara kita cari Tuhan. Kita menyadari keadaan kita yang menyedihkan, memprihatinkan ini. Dan lihat dunia di mana orang sedang menuju kebinasaan. Belum lagi banyak orang menderita secara fisik atau lahiriah. Ini yang mendorong kita doa puasa. Nanti malam kita makan terakhir atau sore makan terakhir. Yang kuat besok baru makan. Ya, kita doa setiap hari jam 6 di sini. Kecuali hari Selasa dan Jumat. Jadi sampai Jumat. Besok kita doa jam 6, Selasa setengah 7, suara kebenaran saya yang pimpin, Rabu Kamis jam 6, Jumat doa itu saudara. Kalau saudara kuatnya hanya 12 jam boleh, terserah. Yang penting itu ada kebutuhan yang mendesak untuk supaya kita menemukan jawaban atas kebutuhan rohani kita. Amin. Saudara boleh membawa matras atau apapun untuk berlutut. Saya mendengar ada saudara yang akan mempersiapkan menyediakan matras juga untuk berlutut di sini hari Senin itu, saudaraku. Saudara berdoa agar gereja ini menjadi gereja yang dihadiri Allah. Lah dulu bangsa Israel menyembah Tuhan sampai imam-imam gak sanggup berdiri rebah karena kemuliaan Allah hadir. Lah kalau kita yakin Allah itu ada, mestinya ada sesuatu yang dahsyat terjadi di ruangan ini. Amin saudara. Lalu yang terikat kuasa gelap dilepaskan, yang sakit tidak ada obatnya disembuhkan. Anda berkata, kok Pak Eras berubah? Saya tidak berubah. Saya melengkapi apa yang harus dilengkapi saudara. Nanti akan saya jelaskan. Kalau masih ragu-ragu, yuk tanya Tuhan. Kira-kira pendeta ini ngomongnya benar atau tidak? Bisa dipercayai atau tidak? Nuranimu, saudara, yang berbicara. Tuhan memberkati kita.